Dan match pembukaan di hari kedua ESL Snapdragon Pro Series Asian Pacific Open Finals, RRQ versus Evil Singapore. Let's get jump to the line of down. Let's go. Nah, waduh, tiba-tiba udah ada yang sekarat tuh bang. Bentar, powerful, recall. Waduh, ini buang waktu banget berarti ya. Yang biasanya kalau kita tahu untuk Tigreal ini bisa main agresif dengan Sacred Hammer-nya. Ya. Tapi dia dipaksa recall. Masalahnya emang head to head dengan Khalid. Siapa yang bisa nahan damage dari desa tornadonya Khalid kan? Apalagi di early game belum punya physical defense cukup juga. Dan lihat di bagian atas bahkan Marky di first blood oleh Skylar. Wah ini Idoknya agresif banget ya. Idok udah langsung bermain ke arah lane dari Skylar yang benar-benar akhirnya menghasilkan first blood yang cukup mahal juga. Keuntungan bisa diambil di menit yang pertama untuk RRQ Hoshi. Ya ini masalahnya kita lihat Marky yang udah juga nge-trigger Purify-nya gitu. Dengan gak bawa flicker ya jadi target yang mudah untuk Idok juga ngeganggu dari awal-awal game. Keuntungan di awal ini langsung membuat RRQ Hoshi leading di angka 700 gold. Ya power Geisha. Pikirnya Skylar tuh ya. Purify juga sih ini masalahnya untuk Skylar-nya, jadi bakal susah buat diculik bersama dengan Powerful ataupun dari Seilahnya. Sementara untuk Marky ini benar-benar di-freeze dulu dari segi wave-nya juga. Idok bermain kembali agresif, mencoba untuk membantu kembali bagaimana landing phase dari Skylar. Selalu dengan pressure yang begitu besar di menit pertama, bahkan membuat Evil mau nggak mau harus bermain lebih aman di bagian bawah. Lihat gimana Ken juga dipukul mundur dan seperti dia nggak bisa kontes di turtle pertama nanti. Susah weh, tapi udah mulai masuk kali ini Boyet. Terangkat Dark Wave again and again Dairen. Dan juga kombinasi bersama dengan Rins. Dark Wave bencana dari Dairen. Dairen dianya Dark Wave nih. Kembali dengan satu momentum yang membuat Boyet ini nggak bisa escape lagi. Sujin Retributions nggak ada gangguan dan Purple Buff sebenarnya bisa dituju, tapi masalahnya HP dari Sujin nggak terlalu banyak loh untuk bisa masuk ke lini pertahanan dari Evil Singapura. Dan lihat gimana Ken tertinggal beberapa experience di bawah dari Dairen, membuat harusnya Dairen udah bisa megangin nih. Hylos-nya nggak akan dikasih ruang gerak. Infernal Pursuit terus menerus dibuka untuk mengganggu dan juga Dark Wave, kombinasi skill yang ngebuat Ken terpaksa recall lagi. Hampir solo pick off terjadi di bagian bawah. Hampir ya. Saya agak ngilu ngeliatnya. Udah gak sih nih Dairen jangan kasih Phoveus nih, begini nih. Bencana soalnya. Bener-bener diacak-acak juga dan bahkan Implosion kali ini sudah mulai terlihat, tapi itu adalah Implosion tiruan yang dimiliki oleh Rins. Powerful hampir saja bisa ditumbangkan, tapi memang selamat. Walaupun Spear of Destruction hampir saja bisa menggagalkan satu buah recall yang dilakukan, tapi setidaknya ini resource-nya terbuka loh. Flickernya tadi terpakai. Iya, powerful. Itu menguntungkan sekali sih untuk RRQ karena mereka sekarang udah mulai bermain jauh lebih agresif. Lihat gimana tempo permainan yang langsung ditingkatkan. Satu fair diambil di atas dan Idok udah bener-bener main di area jungle dan terlihat Marky coba di follow up Raging Sandstorm ke lini belakang, tapi Marky dipaksakan dengan Tempest of Blade dari Sujin mencoba untuk escape, melarikan diri menjauh dari jangkauan Powerful dan juga Boyet. Oke, menit ketiga 1800 gold lead yang dipegang oleh RRQ Hoshi. Jadi awal yang baik, bagaimana menandakan juga bahwa sang assassin Sujin ini terbilang baik-baik aja nih. Jadi bakal jadi bom waktu nantinya untuk tim Evil, walaupun dari satu asuransi di arah late game-nya mereka punya Marky. Tapi masalahnya Marky punya escape yang cukup gak nih untuk melakukan pelarian diri kan oleh Sujin nantinya. Tapi Sacred Hammer, Implosion juga mulai dibuka dan bahkan kali ini Idok terkena satu buah interference yang membuat dirinya pun harus sedikit kegalauan. Dan juga Boyet menjadi pertukaran nyawa. Kombinasi kembali terjadi antara Dairen dan juga Sujin untuk bisa menumbangkan sang jungler dari tim Evil. Ya masalah sekarang Purple Buff juga bisa untuk dikontes oleh Sujin dan yap masih menunggu momentum untuk mengambil dengan Retributions-nya. Dengan gak ada Purple Buff membuat Boyet harusnya terbatas nih pergerakan dengan steel cable-nya. Bahkan turtle kedua menurut aku RRQ Hoshi udah gak bisa direbut lagi sih. Di bagian lain lihat gimana Boyet coba untuk mengejar ketinggalan di area orange terlebih dahulu dan bottom lane lihat Dairen. Wow, udah bener-bener megang buat ke arah Hylos sih. Itu bayangin Hylos saya kena timpa, pusing tuh balanya. Begitu Hylos yang punya HP tebel ya. Iya. Gimana kalau korbannya Marky kan, itu bakal lebih mengerikan lagi. Satu buah Heptasis sudah dimiliki oleh Boyet. Agak sedikit terlambat harusnya ya, apalagi segi farmingnya juga delay juga dengan hilangnya Purple Buff, dengan hilangnya juga nyawa 2 kali. Ini ngebuat semakin sulit keadaan dari tim Evil dan bahkan Turtle pun tidak akan terjadi adanya kontes
masih ada solo turtle yang dilakukan oleh Sutsujin, membuat dari levelnya sekarang sudah semakin memimpin dengan perbedaan 2 level antara kedua belah jungler. Yap, terkena implosion kopian, tapi lihat gimana Powerful mencoba untuk kembalikan keadaan, tertangkap. Tempest of Fate terpaksa diaktifkan, mencoba untuk escape Sutsujin. Mengambil semua Divine Sword dan terkena Spear of Destruction, Spear of Misery. Skylar masuk, Sayla terjebak. Ken memang dikejar, tapi sepertinya Ken masih bisa diselamatkan. Oke, dan Ken-nya juga terlalu dalam sih sebenarnya kayak kalau coba paksa, tapi seenggaknya nih RRQ mereka bisa fokus untuk menghancurkan satu buah outer middle turret, dan Ken sudah mulai berada di lini paling depan. Raging Sandstorm dari Idok, dan bahkan Ken kali ini HP-nya tidak tertolong lagi. 1 point kill kembali ditabung oleh RRQ Hoshi, walaupun Evil menukarkan nyawa Ken dengan mempertahankan satu outer middle turret. Say thanks to Diren ya. Tadi timing dari Raging Sandstorm-nya on point banget, ngebuat Rinsnya juga selamat, bisa escape tanpa menggunakan Purify-nya. Kali ini gangguan dari Diren. Wah, udah mulai ngeganggu Boyet lagi nih. Dark Wave dibuat purple buff-nya keluar dari Dilihatin dalam doang. area bush. Dilihatin doang. Dilihatin tuh. Retri-nya dipaksa dipakai ya, tapi di arah top lane Idok jangan lupakan dia masih punya quicksand guard yang bahkan ngebuat dari Khalid ini pun jarang-jarang untuk bisa melakukan recall tuh kayak tadi. Dia langsung masuk rumput, dia langsung berdoa di situ, betapa meditasi ya kan. Darahnya bertambah lagi, tapi ya ternyata upaya dari Evil untuk bisa mempertahankan outer middle turret tadi dengan menukarkan nyawa dari Ken ini gagal karena ternyata RRQ Hoshi masih punya celah untuk menabrak outer turret tersebut, sehingga keuntungan lagi-lagi bisa ditabung oleh RRQ. Jadi sia-sia ya semua usaha yang coba dilakukan oleh tim Evil. Dan memang kali ini dengan 2 turret yang dihancurkan, ada Glorious Pathway yang coba untuk dibuka, menangkap Skylar kah? Masih terlalu jauh sepertinya target yang mereka tuju. Di sisi lain, gangguan dari 4 player RRQ terlihat di area jungle. Evil, mereka coba untuk bermain jauh lebih aman karena kalau mau teamfight lagi sekarang dengan gap 5.000 gold, menurut aku nggak bijak sih untuk mereka bisa lakukan. Dan rencana apa yang akan dilakukan oleh tim Evil untuk bisa menemukan winning condition mereka? Karena kayaknya split push juga agak susah sih. Kebetulan dari RRQ-nya mereka bawa assassin juga yang punya mobilitas kencang. Ya. Sementara Powerful udah mulai di zoning out dengan adanya eksekusi terhadap Turtle menjadi perfect turtle untuk RRQ Hoshi, dan itu dia upaya split push dalam keadaan Sutsujinnya lagi secure Turtle, dan mungkin itu the best thing yang bisa dilakukan sama tim Evil. Ya, tapi kali ini kayaknya untuk Fanny dari Boyet nggak akan bisa mendapatkan purple buff lagi ya, karena udah dijagain juga sama Idok. Dan item Musicians terlihat memang dengan adanya 2 item yang udah di-build oleh Skylar, Carson Sight dan Golden Staff masih menuju ke arah Demon Hunter Swords untuk pelengkap sebagai Trinity item attack speed-nya. 5 player berkumpul Evil, membuka conceal dari Powerful dan mencoba untuk mempertahankan purple buff milik Boyet. Yap, tapi kayaknya susah sih. Ini benar-benar coba untuk dijagain juga, tapi di sisi belakang Rins sudah mulai terkena dengan adanya cicilan dari damage yang disumbang oleh tim Evil. Purple buff masih bisa diamankan di tangan dari Boyet setidaknya, tapi lihat inner turret di bottom lane tidak terelakkan kepergiannya. Langsung bisa dilululantakkan dengan adanya Skylar yang free banget sedari awal. Gak ada ganking yang bisa dilakukan karena mau farming aja susah, gimana mau ganking gitu loh. Iya, dan sejauh ini juga cukup apik ya untuk RRQ Hoshi, nggak ada mistakes yang mereka lakukan dan membuat Evil semakin tertekan lagi. Dan 1 melawan 2, Diren memang memegang. Powerful Rins maju dengan Ken Shade-nya, Spear of Destructions dan Powerful down. Kali ini Ken mencoba untuk lagi-lagi memberikan bantuan, tapi nggak ada yang bisa dia selamatkan karena orange buff pun sekarang diambil oleh Sutsujin. Wah, ini udah nggak ada sumber daya lagi nih ya buat Evil. Perbedaannya sekarang sudah menginjak ke 4 level. Tapi untuk perbedaan paling jauh kayaknya masih dipegang sama Rebellion lawan OD kemarin sih. Bang. 5 level? Ya, terus bedanya 13.000 di menit 9N. Wow, Marky. Marky masih ada Purify. Dan bahkan kali ini 1 point potion Dark Wave dan Raging Sandstorm menjadi kombinasi yang begitu mahal, walaupun Sutsujin berhasil ditumbangkan, tapi HP pemain dari Evo udah mulai low. Free hit dari arah belakang dari Skylar menghasilkan double kill, sehingga Evo harus kehilangan 3 pemain mereka. Wow, lihat gimana tadi kombinasi dari semua skill source yang dimiliki oleh RRQ. Raging Sandstorm, mimpi buruk untuk teman-teman Evil. Mereka dipaksa untuk bermain dalam area base turret yang sekarang bahkan udah gak ada pasif dari base turret top lane. Membuat lord pertama ini bisa loh untuk setidaknya menghancurkan lebih dari 1 base turret dari Evil. Oke, dari 7.600 juga ini beda goldnya udah lumayan kerasa. Wih, itu Marky kena piercing damage-nya Skylar aja udah langsung kehilangan sepertiga dari full HP-nya. Bahaya, dan itu dia 1 buah quicksand guard yang buat dari Idok bener-bener dia nggak perlu buang waktu buat recall, dia udah tinggal aja quicksand guard, HP-nya bertambah, dan membuat akhirnya dari sang roamer ini pun selalu hadir gitu loh untuk ngasih pressure, ngasih poking damage-nya juga, dan bahkan nggak segan-segan untuk memberikan inisiasi dengan Raging Sandstorm-nya. Iya, dan tadi kalau kita lihat
dari players goldnya, ini Skylar masih ada di puncak dengan 8.700 gold. Coba ditangkap Skylar, 1 lawan 3 dikejar dengan gol sepatu di bagian bawah. Skylar berhasil selamat dari sergapan 3 member Evil dan mencoba dibalikan kembali keadaannya. Powerful dikejar, maju Rins kembali, terkena efek Implosions. Tapi lihat di sisi lain, Skylar berhasil mendapatkan 1. Walaupun memang ya terkena dengan adanya 1 kejutan 3 pemain, tapi di sisi lain pun Markibri dihilangkan. Ken tertinggal sendiri, ada double kill. Saylah tidak terselamatkan. Boyet sendirian. Boyet harusnya ketahuan, tapi Silky dan juga Cutthroat-nya gagal. Damage-nya belum cukup dan bahkan Boyet harus tertimpa dengan Infernal Pursuit. Kali ini wipe out di tangan RRQ Hoshi. Dan kali ini Lord yang mereka dapatkan mendekat ke arah atas dari Evil. Fokus untuk one side push, tapi 1 katapult sepertinya nggak bisa untuk membuat ini menjadi game milik RRQ. Masih menunggu laju dari Lord di bagian atas dan mereka coba untuk menghancurkan semua struktur dari Evil. Tapi kalau markinya udah up juga, harusnya defense masih bisa sih untuk tim Evil. Walaupun 3 base turret sekarang sudah mulai dirontokkan 1 persatu. Lord masih akan segera dikawal. Implosion curian dari Desin Pakan. Dia Resistance of Flicker hidup. Kau negara 2 orang sekaligus. Grand Fatal telah dibentangkan, namun kali ini Ken tertinggal sendirian. Cutthroat lagi-lagi masih belum punya damage yang cukup dan bahkan terkena lagi damage yang begitu besar. Killing spree diamankan Sun Sujin dan bahkan bermain steel kill coming from Sun Sujin. Base-nya terbuka kali ini. RRQ Hoshi akan menyelesaikan gamenya di 11 menit saja. 11 menit yang dibutuhkan untuk RRQ mengamankan game yang pertama.